Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 18 Mei tahun 2022. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 6. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering,
kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Ketika di atas bukit, Yesus berubah rupa menjadi mulia bercahaya. Rasul Petrus terpancing untuk menyatakan keinginan spontannya untuk berkemah atau tinggal selalu bersama Yesus yang mulia itu. Tetapi Yohanes Penginjil mengemukakan hal tinggal bersama Yesus dalam bentuk perintah, tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Mengapa hal itu disampaikan dalam bentuk perintah? Karena umat pembaca Injilnya berada dalam bahaya terlepas dari Yesus dan mandul tak berbuah akibat tertekan oleh penganiayaan. Yohanes menyempatkan diri menulis kitab Wahyu justru untuk memberi peneguhan kepada umat Kristen yang teraniaya itu. Perintah itu relevan untuk kita semua yang bisa tertekan oleh banyak hal dan terdesak untuk terlepas dari Yesus dan cara hidupnya. Dulu di Indonesia, pasangan berbeda agama bisa dan boleh menikah campur, tetapi sering ada tantangan dari macam-macam pihak. Ada orang tua yang melarang atau bahkan mengancam tidak mau lagi mengakuinya sebagai anak jika anak mereka menikah campur. Ada kantor catatan sipil yang menolak mencatat nikah campur sehingga akte perkawinan tak bisa diterbitkan. Apalagi solusi menikah di luar negeri terhalang tidak adanya biaya. Tantangan ini menyebabkan tidak sedikit umat meninggalkan Yesus atau gereja. Ada juga yang tergoda meninggalkan Yesus karena diiming-imingi kenaikan pangkat. Ada yang mengaku pengikut Kristus, tetapi cara hidupnya tidak meneladani cara hidup Yesus, karena sejatinya dia memang tidak sungguh-sungguh tinggal dalam Yesus. Itulah sebabnya sering terdengar adanya perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian serta pembinaan anak terbengkalai. Ada juga pengikut Yesus yang sudah kaya, tetapi cenderung korupsi, punya kuasa dan jabatan, tetapi cenderung menekan orang miskin dan lemah. Supaya kita jangan terlepas dari Yesus dan hidup kita jangan sampai tidak sesuai dengan teladan Yesus, maka kita harus melaksanakan perintah atau ajakan Yesus untuk tinggal dalam Dia. Saudara-saudariku terkasih, jika kita tinggal dalam Yesus, kita akan merasakan denyut nadi cinta hatinya dan nafas ilahi Roh-Nya.
kita bisa mengalami perasaan Yesus yang Maha Rahim. Kita bisa mengalami getaran rancangan keselamatannya. Kalau kita setia dan rajin tinggal dalam Yesus, maka Yesus pun akan tinggal dalam hati kita untuk meneguhkan iman kita, mendorong kita menjalani hidup secara baik dengan buah-buah kebaikan yang melimpah bagi sesama. Kalau Yesus tinggal dalam hati kita, maka cara merasa, cara pikir dan cara tindak Yesus akan menjadi cara merasa kita, cara pikir kita, dan cara tindak kita. Dengan demikian, kita menjadi murid Yesus yang sejati dan sekaligus memuliakan Bapa di surga. Semoga demikian. Amin.